kita pelajari tentang mitosis, yaitu ada dua, karyogenesis dan sitogenesis. Karyogenesis yaitu pembelahan materi inti. Ini yang ada tahapan-tahapannya tadi apa? Ada yang ingat? Profase, ya, metafase, anafase, telofase. Selanjutnya setelah karyogenesis kita membelah diri sitoplasmanya, yaitu disebut sitogenesis. Dari karyogenesis yaitu profase dengan cirinya masing-masing. Nanti bisa sambil dicermati gambarnya biar mudah memahaminya. Ada profase, metafase, anafase, dan terakhir telofase. Telofase dari kata bahasa Yunani telomer. Telomer itu akhir, ya, disebut telofase. Dari profase bisa dilihat, ya, yang tadinya masuk siklus sel di G2, ya, ada kromosomnya, ini kromosom yang merah dan biru. Kemudian di fase profase akan ada nih benang spindelnya, benang spindel mulai terlihat, kromosomnya mengalami kondensasi, memampat, kemudian mulai hilang nukleus, dinding nukleusnya mulai menghilang. Ya, metafase, nah meta berada di tengah-tengah, ya. Kromosomnya sudah terbagi di tengah-tengah, yang merah dan yang biru terbagi di tengah-tengah. Benang spindelnya sangat jelas, itu sebagai nanti digunakan tempat berjalannya kromosom. Ada juga, selubung membran nukleusnya di metafase sudah hilang sama sekali. Selanjutnya ada anafase. Anafase berpisah. Ya, anafase artinya berpisah. Sister kromatid yang tadinya masih menempel, sister kromatid akan berpisah, berlawanan arah, kutub satu ke kutub yang ujung utara lah ibaratnya, satu ke ujung selatan, membelah diri, sentromernya membelah. Kemudian telofase. Di sini di telofase sudah terbentuk dua nukleus, dua pola nukleus, ya, dengan sitokromatidnya masing-masing. Setelah nukleus terbelah akan masuk ke sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Akhirnya terbentuklah dua anak sel. Masing-masing ada banyak versi, intinya sama, ya. Interfase itu fase G0 di mana sel beristirahat sebentar, kemudian dia memasuki profase, ya. Ini kromosomnya mulai memampat, terbentuk kutub, benang spindelnya mulai tampak, ya. Membran nukleusnya mulai menghilang. Kemudian masuk prometafase sampai ke metafase. Selama prometafase nih, kromosomnya berjajar di garis ekuatornya, dia menempel pada benang spindel sebagai jalur untuk mobilisasinya. Nukleus membrannya sudah hilang sama sekali. Metafase cirinya kromosom sudah berbaris rapi di garis ekuator, garis tengahnya, ya. Masuk ke anafase. Anafase kromosomnya pisah kanan kiri, ya. Sitokromatidnya, sentriolnya berpisah sampai menuju ke kutub masing-masing. Telofase diakhiri sudah sampai ke kutub yang berlawanan, kromosomnya, sitokromosomnya diikuti dengan pembentukan kembali membran nukleus. Setelah terbentuk membran nukleus yang sempurna, terjadilah sitogenesis. Ini ciri lain yang lebih jelas. Jadi, apa kesimpulan dari mitosis? Berapa buah sel baru yang terbentuk? 2. Berapa kali pembelahannya? 1. Dilakukan oleh siapa? Sel somatik. Ya, itu
Itu ciri dari mitosis. Hanya satu kali pembelahan menghasilkan dua anak kromosom, dua anak sel. Kemudian jumlah kromosom setiap anak adalah 46 kromosom. Ya, serta hanya satu kali pembelahan.